Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Hanifah Nabiil Wining. Li su'alun mahiyal mabadi'ur ra'isiyah fil Islam allati tasji'un nas alal istimrar fi tatawuri ma'at tahadiyat hadal yaum. Syukran. Oke, syukran Ananda Iil, siswi kelas 12 SMA di Amalela yang menanyakan tentang apa yang menjadi dasar-dasar asas dari kita umat Islam menghadapi perubahan. Tentu pertama kita harus meyakini bahwa perubahan itu adalah kemestian, keniscayaan yang harus kita lakukan dalam hidup. Dalam sebuah proses kehidupan dari dunia menuju akhirat, itulah sebuah proses perubahan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta sendiri menyuruh kita untuk berubah. Dari belum beriman menjadi beriman. Dari beriman dengan sederhana menjadi beriman ya secara sempurna. Ini adalah perubahan. Maka asas atau dasar pertama adalah keyakinan bahwa perubahan itu keniscayaan adalah kemestian. Dengan demikian ya, menjadi asas yang kedua, kita harus mengisi kehidupan untuk perubahan ke arah yang lebih baik, bukan kemudian pasif sebagaimana yang sudah saya katakan sebelumnya. Jadi ada sebuah kesediaan dan kesadaran dari seorang manusia untuk mengisi kehidupan ini dalam rangka perubahan. Nah, prinsip dan asas yang ketiga adalah bagaimana perubahan itu dapat kita ciptakan bersama. Karena seorang manusia tidak bisa hidup sendiri, harus bersama-sama. Dan oleh karena itu pula lah, seorang manusia muslim harus peka terhadap kehidupan sekitarnya. Kalau ada yang belum berubah, masih buruk, masih kurang baik, dia harus tergerak bersama-sama untuk mengubahnya. Dan tentu yang keempat, dalam melakukan perubahan itu kita harus senantiasa ya menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber kekuatan, dengan kita menghubungkan diri lewat ibadat-ibadat yang telah disyariatkannya, maka kita bisa melakukan perubahan itu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada pada jalur kebenaran sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, bukan perubahan untuk perubahan dan berdasarkan nilai-nilai yang datang dari makhluk, dari ciptaan, bukan berdasarkan nilai-nilai dan ketentuan dari Sang Pencipta itu sendiri. Kalau begitu, apa yang ingin dicapai atau tujuan akhir dari perubahan yang kita lakukan? Secara umum, kita sebagai Muslim ini akan menghadapi dan sedang menuju kehidupan akhirat sebagai tujuan terakhir. Ini sangat penting. Jangan merasa hidup hanya kini dan di sini. Itulah sekularisme, kini dan di sini, sekulum, kini dan di sini. Tapi keimanan kita ada keyakinan nanti dan di sana. Itulah kehidupan akhirat. Maka Al-Quran mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Maka harus kita ciptakan kehidupan yang semakin maju, berkemajuan, semakin baik. Itulah arah dari perubahan demi perubahan yang kita lakukan di dunia ini. Lalu perubahan apa yang dikehendaki dalam Islam, Ayahanda? Ya, menuju pada suatu keadaan kita mewujudkan apa yang dinyatakan oleh Al-Quran sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Berarti umat yang berkualitas, bermutu dalam berbagai aspek kehidupan. Ini harus menjadi cita-cita, orientasi, obsesi, harapan dari umat Islam untuk menuju predikat khairu ummah, umat yang terbaik. Maka kalau kita menilai diri sendiri belum baik, masih ada kekurangan, kelemahan, kemunduran dari berbagai aspek kehidupan, kita harus berubah untuk menjadi khairu ummah tadi itu.
Itulah tujuan terakhir orientasi kita. Selain nanti yang paling ujung, kita menuju kehidupan ukhrawi, membawa bekal, bukan sekedar ibadat, sholat yang banyak, tapi karya-karya kita di dunia ini telah mewujudkan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan khilafatullah fil ard. Ya, kekuasaan Allah di muka bumi dengan membangun peradaban di muka bumi ini, tentu peradaban yang bertumpu pada nilai-nilai kemuliaan, kebenaran yang berasalkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita telah menunaikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perubahan sesuai dengan ajaran Islam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.